bisa. Bagaimana bernafas? Tahu mereka sangat pintar, ya? Lebih pintar dari orang dewasa. Nah, jadi lepas cemasku jika pergi, jika saya nggak ngerti generasikan ini, tapi ini gimana? Nanti yang harus ada siapa? Hendra. Oke, di bawah. Ngerti nggak maksud lagu ini ya? Hendra di sini. Hah? Ngerti? Kita itu seringkali mengatakan kebahagiaan maksudnya nanti ada di dalam apa yang dipakai dan mencari kebahagiaan. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Dia ada di sekarang dan di saat ini. Ya, lalu kita itu sering cemas karena kita tidak hidup di saat ini dan di sekarang, di masa depan, memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Nah, kalau ketika kita pergi kemana, ya ketika kita bekerja, kita tidak harus tergesa-gesa. Tadi sering kalau kita menyiapkan nih, ibu-ibu kalau menyiapkan makanan buat anak-anak, lari sana, buruan, sehingga kita lupa bahwa kita membawa atau menyiapkan makanan itu tidak hanya menyiapkan makanannya, tetapi prosesnya dilihat, bagaimana pergerakan batin kita, ya, bagaimana memunculkan ketenangan di dalam kita, di dalam diri kita. Nah, semua ini bisa muncul karena ketika kita berlatih, ya, hidup sadar penuh. Nah, lagu ini mengingatkan kita. Nah, ketika lagi membawa makanan, nanti ibu-ibu di sekolah minggu lagi menyiapkan boleh bernyanyi, tapi jangan di depan makanannya, dan nanti air biornya masuk. Ya, jadi boleh ada nyanyi. Bahagia itu kini. Nah, jadi silakan dinyanyikan. Jadi itu akan membantu. Ya, nyanyinya dari hati, ya, bukan kita lagi kontes idol ya, tidak, tapi nyanyi dari hati dan kita akan menutrisi diri kita dan pihak-pihak lain, bahkan anak-anak. Dulu kalau kita lihat orang dulu ya, kalau bayi pas di namanya di ayun ya, nah di ayun itu di momok dan mereka nyanyinya itu beda. Kalau sekarang pakai iPad ya, dihidupin iPad anaknya di sini nggak pernah nyanyi, jangan nggak bisa nyanyi lagi. Ya dulu kita butuh ya, nah, nyanyinya seperti seorang nenek menyanyikan buat cucunya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tenang saja nanti diberikan ini teksnya atau nanti biar bisa bernyanyi nanti kita sama Nera Chris. Oke, sekali lagi atas lagi kita lagu yang lain. Kita banyak lagu. Nah ini nafas masuk, nafas keluar. Ya. Oke. Ini lagunya tadi anak-anak sudah belajar. Ini lagu wajib ini kita bilang. Nah ini lagu praktik tetapi sangat membantu. Ini meditasi, ya, sangat meditasi. Lagunya begini. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Aku mekar bagai bunga, aku segar bagai embun.
Aku solid bagai gunung, aku kokoh bagai bumi, aku bebas. Nafas masuk, nafas keluar. Iya, iya, apa aja. Nafas masuk, nafas keluar. Aku main Orang tua siapa? Gua Hendra kan tinggi angkat loh. Aku Tapi rasa tidak ada sih bukan dia. ada ruang Bosan ya tuh. di dalam diriku. Bebaslah, bebaslah, bebaslah. Lagu selanjutnya In out deep. Isi. Posisi. lagu-lagu ini beberapa guru Montessori Kita mau juga nggak sih? melakukan Nggak di atas lah. Out deep semua. Oh bisa search ya. Berarti gini aja. Bentar. In out deep slow itu ada di out deep ada di sini. Nggak ada ya. Di sini. Nggak ada Bante, dicarikan di file yang lain. Iya. Sebentar. Happiness is here now. Happiness is here now. Coba biar Bante yang ini. Coba. Oh mau nyari ini. Nggak, Bante lagi. No coming and going. bahasa sehari-hari saya bahasa Jawa, bahasa Inggris ya di Surabaya. Saya dengar gitu kalau di airport. Terus ini. Oke, itu no coming, no going. Artinya sangat jelas, ya tiada datang, tiada pergi, tiada awal, tiada akhir. Saya menempuhmu dekat denganku, ya saya melepasmu untuk bebas. Ya, karena saya ada di dalam dirimu dan dirimu ada di dalam dirimu. Demikian maksudnya, sangat mendalam ya lagunya. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I am in you and you are in me. Ya, saya ini belajar bernyanyi. Sebenarnya yang kita mengasih nggak harus belajar bernyanyi, tapi lagunya ini adalah lagu meditasi ya. Jadi untuk pendekatan ke anak-anak ya kita harus mengubah sedikit pendekatan. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I
Dan ini adalah sebuah ya lagu-lagu yang sangat aplikatif ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahasa Indonesia ini ada? Ada. Nanti dikasih. Lagunya seperti ini. Nanti. Deep slow calm is my release. Present moment, wonderful moment. Ada Indonesianya? Ada. Ya, tidak. Oh itu. Masuk keluar dalam perlahan, tenang ringan, senyum merdeka. Saat ini saat terindah. Nah, kita mengajak anak-anak bernyanyi. Ini akan memberikan sebuah pembiasaan, dan ini benar-benar sangat membantu kita, tidak hanya diri kita, tetapi ke anak-anak. Kita sudah terlalu banyak memberikan racun-racun ke anak-anak. Ya, kalau menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mulai. Ya, berbicara di dalam maupun di luar untuk anak-anak sudah banyak kita tanamkan. Sekarang ya kalau marah nyanyi, kita nyanyi, nggak apa-apa. Jangan harapkan. Nah, hari ini berlatih gimana biar anak-anak berlari di keramaian seperti ini bergejolak. Kalau bergejolak bagus, berarti masih normal dan tepat hadir di sini. Nanti diajar bagaimana menyikapinya. Ya. Anak-anak seperti ini mereka tidak tahu ya, sikon yang ada, karena kalau anak-anak kan kalau ada sesuatu paling menarik dia akan melakukan dan melakukan. Nah, ketika dia bosan dia akan melakukan hal yang lain, dia akan mencari. Nah, kita sebagai orang dewasa, apalagi sebagai pendidik, orang tua, harus memiliki keterampilan bagaimana menjembatani anak ini. Jangan dikasih iPad, ya duduk, anaknya diam, berarti anaknya baik. Itu adalah proses yang untuk meracuni anak. Ada satu contoh, satu umat, anaknya ini Down syndrome. Dan dia ini kerja, jadi biar anaknya, biasa anak ini biasanya baik, dia tidak nakal, tapi dia Down syndrome. Tapi untuk biar dia tenang, biar dia ada temannya, dikasih iPad. Dia lupa dia kerja 1 tahun. Hari ini kalau ajak keluar anaknya tanpa iPad itu, dia nangis, dia ngamuk. Kenapa? Karena dia butuh berselancar di internet, dia mau buka YouTube dan segala macam. Karena dia terbiasa. Hal itu sudah 1 tahun. Nah, siapa yang meracuni? Siapa yang membiasakan itu? Ya orang tuanya. Karena boleh menggunakan gadget, tapi kita harus tahu. Seperti kita minum obat, ya sehari 3 kali untuk membantu kita. Tetapi kalau kita memberinya sepanjang hari, ya dalam waktu yang lama, dan itu akan membuat overdosis bagi mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, sekarang saya akan mengundang Bel. Kalau sesi yang siang ini lebih banyak ke latihan ya, karena teorinya sudah tadi pagi. Oke, silakan sekarang duduk dengan indah. Ya, mengapa saya katakan indah? Biar kita benar-benar hadir sepenuhnya, ya, secara fisik maupun secara batin. Ya, duduk, ya, punggung lurus, ya, tidak ke depan maupun ke belakang atau ke samping. Duduk dengan rileks dan nyaman. Ya, tangan diletakkan di bagian paha, ya,
atau ya di samping terserah yang nyaman. Lalu kita mengundang diri kita sebetulnya hadir di saat ini, ya kita sadari sensasi-sensasi yang muncul di tubuh kita. Kita rasakan dari bagian kaki, tubuh bagian bawah, lalu bagian tengah, lalu bagian atas dan kepala. Kita rasakan tegangan-tegangan yang muncul. Ya, kita mengundang sepenuhnya kita hadir di saat ini dan di sekarang. Bernafas masuk, saya tahu saya sedang bernafas masuk. Bernafas keluar, saya tahu saya sedang bernafas keluar. Masuk, keluar. Bernafas masuk, aku mekar bagaikan bunga. Bernafas keluar, aku segar bagaikan embun. Bunga, embun. Bernafas masuk, saya menjadi tenang. Bernafas keluar, saya menjadi damai. Tenang dan damai. Bernafas masuk, aku tersenyum. Bernafas keluar, aku bebas. Senyum, bebas. Terima kasih sudah melakukan sebuah upaya menghadirkan diri kita di saat ini dan sekarang. Nah, saya katakan tadi bahwa ini adalah metodenya, caranya bagaimana kita mengendapkan ampas-ampas yang ada di dalam diri kita. Kita kembali ke rumah sejati kita. Kita kembali melalui nafas masuk dan nafas keluar. Ya, kita menyirami benih-benih ya positif di dalam diri kita, benih-benih kebahagiaan seperti tadi, damai, tenang, ya, senyum, bebas. Nah, ketika kita melakukan hal ini untuk diri kita, nah ketika kita bersama anak-anak, kita pun akan melakukan hal yang sama. Ya, anak-anak sangat menikmati hal tadi.
Kalau yang ada ikutan di pagi coba lihat. Saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang wajah adik kecil, dia duduk, dia bernafas. Jika semua anak-anak sama terapis bilang ke saya, Bante, tadi di kelas kita begini, ya anaknya langsung diam, hening, ya, tanpa harus melakukan banyak hal. Ya. Sudah terbukti ketika saya di satu sekolah 300 anak, gurunya itu teriak-teriak. Saya bilang sebenarnya anaknya nggak ribut, gurunya yang ribut, bikin pusing. Akhirnya saya bilang tenang saja. Setelah 3 hari bersama gurunya dan anak-anaknya, kami hanya memberikan kode. Ya, sebenarnya kita melatih diri kita. Bagaimana tidak tadi penuh kekhawatiran, tergesa-gesa. Biasanya kita sudah terbentuk oleh pendidikan di masyarakat bahwa multitasking. Kalau multitasking itu melakukan satu hal, banyak hal dalam satu waktu. Katanya efektif dan efisien, itu sangat bagus. Nah, penelitian lebih lanjut mengatakan orang yang stres, yang mudah depresi karena melakukan hal secara multitasking atau melakukan banyak hal dalam satu waktu. Biasanya kalau di toko ya, banyak yang punya toko atau apa, lebih cepat ini. Nah, lebih kita bilang time is money. Apalagi yang berbisnis ya. Nah, kita lupa bahwa ada satu hal yang kita harus lihat lebih dalam. Mengapa kita sudah cukup secara materi, ya banyak hal, tapi kenapa kita mudah sekali untuk stres, depresi, dan kualitas kehidupan kita sangat rapuh? Nah, ternyata ini kita hanya mengolah fisik kita, batinnya tidak berkembang. Jadi kita itu kayak manusia, kepalanya gede tapi tubuhnya kecil. Jadi kita tidak seimbang. Mindfulness atau sadar penuh ini mengajak kita untuk hadir sepenuhnya. Ya, bisa bantu saya membukakan biskuit, ya. Lalu kasih tisu ada, biar tidak berceceran di lantai. Ya. Kalau berceceran nanti disuruh ngepel. Yang lainnya tidak apa-apa, di situ aja nanti dibantu. Nah, setiap orang ambil ya 1 atau 2 biskuit boleh, 1 aja dulu, ya. 1 biskuit, tapi jangan dimakan dulu. Ya, tisu adalah buat tangannya, ya. Jadi setiap orang 1, nanti kita akan melakukan yang namanya meditasi biskuit. Nah, kalau kita bersama anak-anak, itu ada meditasi biskuit, meditasi kismis, meditasi coklat, meditasi Milo, ya, meditasi teh, ya, meditasi susu, banyak. Jadi anak-anak segala sesuatu yang ada di rumah, di sekolah minggu, semuanya menjadi latihan buat mereka. Nah, kita banyak hal seperti ini. Ya, jangan dimakan dulu ya. Biasanya anak-anak dimakan. Nah, saya mau lihat orang tua, biasanya juga. Ya, tidak apa-apa. Kalau aduh pengen banget, meditasi dulu, masuk nafas keluar dulu, ya, jangan dimakan. Sebelah sini sekalian dibantu. Apapun dapat kita lakukan. Kalau di rumah ada donat, boleh menggunakan donat, tapi jangan menggunakan fried chicken ya. Itu bisa, tetapi ya kita tahu elemen-elemennya itu ketika itu tidak bernutrisi bagi ini, karena proses dari pembuatannya itu menghilangkan nyawa pihak lain, ya. Boleh yang lain. Kalau pas lagi minum kelapa bersama-sama di toko ini boleh. Kita meditasi minum air kelapa 2 menit, nah, boleh. Jadi kita bisa lakukan bersama-sama. Bapak Ibu tidak perlu ke workshop yang bayarannya 100 jutaan. Ya, kalau di Jakarta untuk hal-hal seperti ini ya sangat mahal ya, apalagi parenting. Kemarin ahli pola asuh di Jakarta ikut
workshop kita. Mindfulness ini artinya eling lan waspada. Itu kalau dibilang sadar penuh itu belum lengkap. Dia bisa diterjemahkan dengan eling lan waspada. Ngerti eling kan? Nanti dong orang Jawa. Nah nanti kalau ada waktu dicari, ya, dibaca tentang eling lan waspada. Katanya ada aspek-aspek di dalamnya. Saya tidak tahu. Kurang. Sambil menunggu kita kembali ke diri kita, ya kita bernafas masuk, bernafas keluar. Kasih dulu, kasih. Lucu ya, coba kita bayangkan kalau semua anaknya berumur segini, nanti dia mulai sekolah minggu, dia tidak punya fasilitas dan pembelajaran yang memadai, pasti banyak hal yang dapat kita berikan. Ini yang harus kita telurkan. Apalagi tadi saya melihat video singkat tadi, ya saya sangat terharu. Kira-kira kalau anak-anak ini mereka berkembang, belajar, dibimbing seperti itu, 10 tahun lagi kira-kira bagaimana mereka? Dulu kita tidak mendapatkan hal ini, kita belum ada. Sekolah pun susah, ya kan? Nah sekarang ya, tugas kita untuk memutuskan rantai ini, kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan ya cara menikmatinya. Selama ini kalau kita menikmati biskuit, kita lupa hanya makan dan makan. Benar tidak? Lupa. Nah hari ini kita ajak ya anak-anak kita di rumah, terutama diri kita dulu, bagaimana menikmati sekeping atau 2 keping biskuit ini. Yang pertama adalah kita melihat, kita sentuh, ya kita tahu teksturnya. Belum dimakan, lihat saya dulu ya. Teksturnya dilihat dulu, lalu pelan-pelan dicium. Nah, dicium tahu. Nah, misalnya muncul nih, oh ternyata ada vanila, ada soda, ada gula pasir, mungkin berapa halusnya. Nah, itu jangan terbawa. Kita kembali lagi ke nafas kita, nafas masuk, nafas keluar. Nah, rasakan aromanya, dicium. Nah, lalu nanti dipotong sedikit, lalu diletakkan di lidah. Nanti ya, di lidah jangan dikunyah. Biarkan dia mulai perlahan-lahan dia menjadi cair dan merasakan ketika muncul ada rasa di sana. Ya, hanya catat. Nafas masuk, saya tahu ini rasanya apa. Nafas keluar, rasanya ini. Masuk, keluar. Dan lakukan sehingga dia masuk dengan sendirinya. Dan membiarkan kita untuk menikmati rasa biskuit ini. Lakukan secara berulang-ulang. Jadi kita benar-benar memberikan waktu untuk diri kita dan sekeping biskuit ini. Nah untuk itu, mari kita kembali ke nafas kita dulu ya. Lalu nanti setelah lonceng baru kita mulai. Silakan lakukan seperti yang diinstruksikan tadi ya, tanpa harus berbicara dengan orang sebelahnya. Nanti
Oh ya, tapi di sini harus sesuai dengan kondisi ya, jangan nanti lagi harus cepat kita makannya lambat, itu namanya tidak terampil ya. Nanti waktu terbatas. Nah biasanya kalau saya ke airport pasti saya waktunya lebih banyak. Kenapa? Ketika berjalan, saya bisa berjalan dengan ya sadar penuh, tidak tergesa-gesa, memberikan kita ruang untuk berlatih ya, tidak melakukan apapun. Nah begitu juga kalau nanti pas pergi duduk di kafe, sering ke kafe bersama keluarga, duduk nongkrong atau kopi tiam di sini ya, kopi tiam sama kafe sama ya. Nah, kemanapun itu, di rumah, di mall, atau apapun tidak masalah ya. Duduk, ya pesan kopi, ya minum. Selama ini kita kan maunya kalau terlihat seperti orang eksekutif itu profesional, handphone ya di sini sambil minum. Lupa setelah minum 2 menit, 3 menit buang. Kita tidak tahu rasanya seperti apa. Nah, hal inilah yang kita menyanyiakan momen-momen yang berkualitas di dalam kehidupan kita, bahkan dengan orang yang kita kasihi, suami kepada istri, istri kepada suami, ya kepada anak-anak. Ya, seberapa banyak waktu yang kita investasikan selama ini. Duduk makan di rumah sering bersama-sama Pak. Kalau satu keluarga, ya seberapa berkualitas kita makan bersama-sama dengan keluarga, itu harus kita lakukan. Makan dengan hati berkualitas bukan berarti harus berbicara ya, tidak. Tapi kita hadir sebetulnya, kita tahu secara fisik maupun secara batin ya. Orang yang kita kasihi di sebelah kita, yang kita hadir sebetulnya ya, itu akan sangat menutrisi dan sangat berbeda ketika kita makan ya, dengan hanya makan lalu kita makan dengan sadar penuh, itu berbeda sekali. Ada satu momen di mana saya bersama para tahanan. Saya bukan tahanan, saya mengunjungi tahanan di Medan, di lembaga permasyarakatannya. Nah, itu yang Buddhis diundang. Kami melakukan half day of mindfulness, setengah hari hidup sadar penuh di sana. Ketika masuk, saya takut sekali dengan keadaannya, serem. Memang tidak nyaman, tapi ya berupaya untuk bermeditasi jalan lalu masuk. Nah, setelah berinteraksi dengan mereka, ada di akhir sesi saya diundang makan sama para tahanan, makan siang. Ya, tentu saya menerimanya dengan sangat senang. Tetapi saya memberikan syarat kepada mereka, boleh kita makan bersama, tetapi makannya dengan cara yang berbeda. Biasanya kan ambil-ambil, kalau tahanan langsung makan kan, tapi kali ini tidak. Kami duduk melingkar, makanan dibagikan. Terlihat ada yang tidak sabar memakan itu karena energi kebiasaan di penjara itu sangat kuat dan mereka sangat terburu-buru melakukan sesuatu. Nah, jadi ya saya ajak seperti ini, ya kita minum dengan sadar penuh, dirasakan, lalu makan. Ada satu tahanan mengatakan ke saya, Bante, saya baru merasakan bahwa saya ini hidup. Maksudnya adalah selama ini dia tidak tahu ketika dia sedang makan, apa yang dia makan, bagaimana rasanya. Secara medis juga ketika kita sadar apa yang kita makan, bagaimana kita membiarkan makanan itu berproses sebagaimana apa adanya. Ketika dia masuk, ya kita membantu proses pencernaan sendiri. Nah, kalau makan ya, kalau memungkinkan untuk kita berlatih secara maksimal, makan dengan sadar penuh, tentu kita mempunyai ya, kalau kita biasanya 32 kali, tetapi sebelum sampai punyakan ke 32 kali itu sudah habis, dia sudah cari. Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin di awal membuat kita seperti aneh dan tidak terbiasa, tetapi itulah ya salah satu upaya untuk mengembalikan diri kita baik secara fisik maupun secara batin hadir secara utuh di kehidupan kita. Nah, tadi meditasi disiplin pas kita lihat kan selama ini kita nggak pernah kan lihat teksturnya dipegang, nggak pernah kan. Lalu kita ambil sedikit taruh. Nah, kita lihat ya
mulai dari apa, garing mulai lembek, dia mulai apa, rasanya itu keluar. Di sini kita muncul rasanya itu, ya rasa-rasanya. Jadi langsung muncul dan akhirnya dengan sendirinya dia lumer masuk. Kita merasakan sesungguhnya rasa sekeping biskuit itu nikmat sekali. Dan tadi saya merasa kalau makan langsung itu rasanya beda, tetapi ketika dimakan seperti itu memberikan satu sensasi yang sangat berbeda. Anak-anak ketika kita ajak seperti itu, mereka senang sekali, walaupun hanya sekeping. Saya sering melakukan itu kismis. Nah, saya bawa kismis, saya bagi 5 biji satu orang. Ya, bagi makan. Dan kami makan 1 biji itu dia bisa 2 potong. Dia makan kismis itu dan dia merasakan. Nah, setelah itu kita ajar rasanya bagaimana. Padahal kita udah tahu, tapi kita mengajak mereka untuk berbagi. Banyak hal yang dapat kita gali sehingga kita tahu proses dari menghadirkan makanan itu seperti apa. Nilai yang dikatakan sebagai hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ya, kita tahu, oh tadi biskuit itu datang dari mana, rasanya apa, kita tahu bagaimana proses pembuatannya, sehingga ketika kita menerapkan namanya makan kesadaran, kita akan menjadi individu yang penuh dengan pengertian dan belas asih. Mengapa? Karena kita tahu proses dan rasanya itu seperti apa. Muncul rasa apresiasi dan rasa syukur yang sangat mendalam. Nah, makanya nanti kita jadi orang yang penuh rasa syukur, yang makan itu tidak akan serakah. Kenapa? Kita sudah tahu kalau makan dengan gaya seperti ini tidak akan banyak. Ya, makanya saya tidak gemuk. Ya. Jadi dari lihatnya ke sama nyerang tidak. Kalau sama nyerang ini sehat sekali. Kalau juga sama nyerang ini berbahagia. Ya, dari semalam saya itu lelah. Tetapi kalau bersama-sama nyerang Kris sangat menutrisi. Ya, karena dari cara berbicara, ya, aura dan energinya sangat positif. Jadi tadi saya sudah lelah, saya tidak sama nyerang Kris. Ya, karena tersedot ya karena banyak orang. Oke, itu intermezzo ya. Jadi ini akan sangat membantu kita karena mengkonsumsi ini adalah sangat penting. Apalagi kita ini sifatnya sangat konsumtif, ya tidak hanya makan, banyak hal. Nah, nanti ketika kita berada bersama anak-anak, mereka akan tumbuh dengan cara yang sangat tampil berbeda. Nah, nanti kita kalau ada sekolah, anak-anak di kantin, ya vegetarian semuanya sudah kita set, dan anak-anak akan makan di satu. Ya, kita ada dining hall, ya, ruang makan, dan mereka akan makan kesadaran bersama. Bagaimana makan kesalahan hidup. Jadi, ya kita akan memulai di rumah. Biasakan. Orang tua pagi-pagi biasakan, sesibuk apapun makan bersama anaknya. Ya, walaupun sedikit makan ketika bersama itu menumbuhkan kualitas. Pas pulang sekolah makan sedikit aja, ya sedikit aja bersama dia makan, jadi berlatih bersama-sama. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak pihak, sehingga kita tidak hanya mendukung diri kita, tetapi mendukung anak-anak yang ada di rumah. Saya jamin akan berbeda. Duduk nonton TV, matiin TV-nya 5 menit, ambil biskuit, minum, ya sama juga minum, ya caranya sama, ya, minum perlahan-lahan. Jangan langsung ditelan, ya. Rasakan misalnya teh, taruh teh dulu, tapi jangan panas-panas, ya. Yang hangat itu rasakan sampai dia turun sendiri. Perlahan-lahan rasakan rasanya teh. Nah, itu akan memberikan sebuah pendekatan yang berbeda sekali. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan bersama anak-anak. Ini contoh kecilnya, ya pasti banyak yang lainnya. Nah, di sini saya ingin berbagi, ya tadi saya sudah melakukan, tapi belum saya praktekkan tadi yang ikut pagi ini meditasi krikil, dan ini sangat efektif untuk bersama-sama anak-anak. Tadi tahu lagu nafas masuk nafas keluar, ya itu ada beberapa elemen tadi apa coba? Bunga, mekar, lalu
gunung Solid. solid, bumi kokoh, Kokoh. air Memantulkan. Jadi kita harus tahu. Jadi, nah ini membantu kita. Ya, ini ada sebuah tools atau alat untuk membantu kita. Nah, kita bisa main ke taman, cari. Kita sering mengajak anak-anak untuk mencari kerikil, cari kerikil. Tidak apa-apa kotor, suruh mereka cuci. Nah, dibawa disimpan. Nah, setiap kali mereka lelah atau mereka lagi ujian padat-padatnya, yang menggunakan ini. Contohnya, ya, biasanya kita taruh di depan. Ya. Jadi saya taruh di samping, taruh di depan. Maaf, di bawah biar saya melihat. Ya, kita ambil pertama satu. Kita taruh di tangan kita. Sama seperti tadi, kita genggam, ajak mereka untuk merasakan batu ini, teksturnya, warnanya. Mereka bermain. Biasa anak-anak punya rasa yang keingin-tahuan itu besar seperti hal-hal ini. Ya. Lalu, nah, kita tersenyum dengan batu ini, kerikil ini. Ambil. Takut. Bernafas keluar, saya buka bagaikan bunga. Terserah kita bagaimana kita mengajak. Kalau dia tidak maka bagaikan bunga, ya kita suka bagaikan bunga. Jadi bumi, air, ya terserah kita cari. Yang sampai 3-4 kali yang bawa ke mereka. Setelah itu kita ajak nyanyi. Ya. Jadi kita ulang-ulang dan ulang-ulang. Banyak cara untuk mengajak mereka. Nah, hal ini kita sebut sebagai pelatihan sadar penuh untuk menanam benih buat anak-anak. Anak-anak belum tahu tentang meditasi, belum tahu apa itu seni hidup sadar penuh, tetapi kita sudah menanam benih itu. Nah, perlahan-lahan cara mereka nanti berbicara dengan penuh kesadaran. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk mereka. Ya, mereka lari-lari seperti ini bagi mereka wajar, bagi kita nggak wajar, karena kita sudah ada kriteria. Ya, oh ini mengganggu. Ya. Nah, ketika sudah ada situasi seperti ini, ya kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi bagaimana kita menyikapi. Ya, pada akhirnya sebenarnya kita berhadapan dengan diri kita. Ya, energi sadar penuh yang membawa kita untuk terjaga, ya, bangun dari kealpaan di dalam keseharian kita. Ya, kita menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam diri kita. Ya, bentuk fenomena batin, marah, senang, tidak suka, cemburu, kesel, keki, iri hati. Nah, itu fenomena-fenomena batin. Lalu fenomena fisik. Nah, ketika duduk, ya kita lagi pegal, ya sakit, diri. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu fenomena batin dan fisik di dalam diri kita dan di luar diri kita. Nah, ketika anak-anak menangis, rewel, kita tahu. Nah, hal-hal ini adalah alat untuk membantu kita menanam benih sadar penuh kepada anak-anak. Tadi menggambar. Tadinya saya ingin mengajak menggambar, tapi waktu juga. Nah, tadi kita menggambar. Kita kasih kertas, suruh dia menggambar bunga. Lalu tulis Mekah bunga. Lalu gambar gunung. Biasa. Gunung solid. Mengapa? Anak-anak itu mereka ini, nah, boleh ya, bagus sekali tuh, bagus enggak gambarnya?
Ustaz? Ya, indah sekali. Nah, hal-hal ini yang kita ajak untuk anak-anak itu. Bunga, dia menggambar, dia tahu bunga. Nah, ketika mempraktekkan, oh bunga ini seperti ini, oh segarnya seperti ini, dia mekar seperti ini. Lalu ini embun, air. Lalu ini gunung, sorry. Ini bumi, kokoh. Nah, banyak. Kalau ada anak kecil, misalnya umurnya 5 tahun, kita gambar bunga yuk. Ya bunganya gini-gini, itu bunga. Versi anak 5 tahun, jangan bilang, oh kamu apaan sih salah. Jangan demikian, kita harus tahu level dia. Dia bilang, dulu ada satu Bante, ini ada pesawat gitu. Dia bikin gitu. Bener gak? Bener, pesawatnya gak kelihatan. Nah, apa itu asapnya? Nah, saya bilang, oh, itu pesawat ya, warna apa? Warna kuning, Bante. Dia bilang, dia pakai pensil warna-warna kuning. Bener, itu versi dia. Nah, kita sebagai orang dewasa bilang, enggak, kalau pesawat itu harus ada sayapnya, ya harus ada kepalanya, harus ada ekornya. Itu kan persepsi kita. Anak-anak dunianya sendiri. Dan kita harus masuk ke dalam diri. Kita menjadi anak-anak, bukan kekanak-kanakan. Ya, harus membedakan itu. Senang nggak melihat anak-anak seperti ini? Anak-anak kan? Jangan karena nanti mau bikin batinnya seneng, mamanya yang gambar. Ya kan? Ya, nah, saya percaya karena saya sering dari 2006 kita sudah melakukan untuk anak-anak seperti ini dan mereka melakukan semua anak-anak seperti ini, tidak hanya nanti mereka menggambar. Ada satu kali saya meminta mereka untuk menggambar tentang satu hal yang mereka suka dan kepada siapa mereka harus berikan. Ya, banyak yang ke mama, ya, ada yang ngasih. Bante, saya mau ngasih hamster, tapi mama saya jijik sama hamster. Bagaimana? Mamanya suka apa? Mama saya suka bersih. Kalau hamster itu gak suka bersih. Nah, coba dia tulis di situ. Nah, pas ada mamanya kita kasih. Wah, mamanya nangis. Karena mamanya marahin terus kalau di rumah. Nah, tahu gimana? Ada satu anak gambarnya AC. Kata mamanya itu suka marah-marah kalau panas. Nah, jadi gambar AC mau dibeliin. Nah, jadi saya kasih ke orang tuanya setelah itu. Dia tahu. Nah, orang tuanya pun ada hal seperti ini. Mereka berlatih bersama. Jadi tahu. Ya, ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, tadi karena waktu terbatas, nanti kalau ada kesempatan lagi, kita akan mengajak anak-anak untuk menulis surat cinta. Dan kita akan tahu apa yang ada di dalam diri anak-anak itu ya, dengan bahasa mereka. Ya, tadi yang saya cerita bahwa dia bercerita tentang mamanya, papanya yang suka mukul mamanya, bagaimana dia membenci mamanya, papanya cerai dan dia benci sekali. Itu tulis di situ. Anak umur 7 tahun loh, bisa dengan bahasanya dia. Nah, kita bisa melihat bagaimana kita bisa membantu mereka. Seringkali, sini punya siapa? Oh, tuh namanya siapa? Actually, tadi ya gambar ya. Ini apa? Coba. Tahu apa? Kita baca sini. Yuk. Dia malu. Oke ya. Nah, kita bisa bagaimana? Di rumah pun bisa di situ. Ayah, ibu, anaknya bareng. Yuk. Nah, papanya yang jadi fasilitatornya. Kita menggambar. Nah, gambar. Apapun, gambar sesuatu hal yang menyenangkan. Gambar di rumah. Pergi main ke pantai. Jangan acara keluarga. Ya, gambar. Ya. Atau bernyanyi bersama. Hal-hal seperti itu bukan membeli. Ini udah mau keluar lupa S8 yang baru. Gitu ya, istrinya ya. Oh ya, bukan anaknya. Ya. Nah, jadi ya kita harus tahu bagaimana kita memberikan sesuatu hal yang dapat menanam benih-benih sadar kepada anak-anak. Saya mengikuti proses perkembangan anak-anak dari 2006 sampai 2017 ini, dan mereka sekolah minggu. Nah, itu sekolah minggu mereka akan menjadi pemuda, dan bagaimana mereka membantu Mitra berkembang. Dan saya jujur aja, saya kadang rasa syukurnya itu dan kepercayaan diri saya itu sangat besar bahwa hal ini dapat membantu banyak sekali. Ya.
ada satu keluarga yang hampir bercerai. Lalu dia hadir di retret yang lagi seperti ini. Akhirnya mereka menyadari sebenarnya mereka yang sedang bermasalah. Ya, akhirnya mereka melihat lebih mendalam, mereka berlatih, dan mereka melakukan sebuah rekonsiliasi. Kita ada latihan namanya memulai lembaran baru. Ya, bagaimana suami dan istri duduk atau orang sesama teman duduk bersama berbicara dengan cinta kasih dan melihat secara dalam. Kemarin sudah kita bahas, nah itu ada latihannya. Nah, saya ingin berbagi di sini, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama, karena tidak apa-apa. Nanti lain waktu akan ada mungkin difasilitasi oleh Samanera. Dan Samanera sudah ke pamflet di sana 3 bulan dan sangat intens ya. Saya tahu 3 bulan itu waktu yang sangat bagus ya untuk berlatih. Nanti akan dibagikan sesi yang nanti. Nah, jadi kembali lagi, ini adalah keterampilan kita memasak di rumah. Kita bantu istri memasak kan? Atau masakin buat istrinya? Nah, istrinya nggak pernah masak. Nah, jadi sesekali kumpul sama anak bareng. Gak usah yang wah masak di sana, melihat kebersamaan, ya kan? Potong-potong anak ya, potong yang tidak berbahaya. Kita tahu, nah kita bersama-sama ya kita mau fasilitasi. Kita kalau di sekolah minggu anak-anak cuci sendiri loh, itunya tempat makannya karena nggak bersih. Ada bagian terakhir yang akan QC nanti yang akan mencuci kembali. Kenapa? Itu pembiasaan di rumah. Tadi ada lihat video yang ikutnya tadi pagi, yang anaknya yang buka langsung taruh itunya sepatunya, lalu pembantunya bagaimana diperlakukan. Akhirnya dia mengubah caranya. Dia mengambil. Setiap orang di rumah memiliki tanggung jawab masing-masing, ya, meletakkan tempatnya. Dan dia harus melakukan dulu, baru anak-anaknya. Nah, di sini mengapa Bapak Ibu kita undang, kita ajak untuk melakukan latihan ini? Kita mengajarkan anak-anak di sekolah minggu tidak akan membantu banyak kalau di rumah tidak dibantu oleh orang tua. Mengapa? Di sini diajarkan. Di rumah orang tua melakukan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan. Itu sudah sering kita temukan. Nah, jadi tidak ada kerjasama. Kita butuh kerjasama ya, untuk membantu menanamkan benih-benih ini kepada yang anak-anak tadi. Ya, oke, ini saja. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak untuk bermeditasi jalan. Ya, semuanya berdiri, kita berdiri. Mungkin sahabat Kris sebelah sini ya. Nanti kita membentuk lingkaran saja, semuanya keluar ke sebelah sana juga, sebelah sini. Jadi kita akan masing-masing mengitari ini dia, bagian dia di sini mengitari di sini. Ya, jadi keluar kita persegi, ya di luar. Nah yang ini di luar dulu. Oh pas ya, maunya gini ya, atau mau sini? Ini aja ya. Jadi semuanya keluar. Nah di sini kita, ibu-ibu di sebelah sini juga. Nah di bawah sini. Nah jadi kita itu kotak. Ya keluar di sini. Nah bapak-bapak juga sama. Nah di sini, di sini, di sini. Nah di tengahnya keluar ke depan atau ke samping sini. Ya. Jadi kita membentuk satu barisan yang nanti biar ada potongannya saya pinjam dulu. Nanti kita akan membuka seperti ini. Jadi semua menghadap ke kirinya, kirinya seperti ini. Ke kirinya, ke kirinya. Nah, ya, yang sana menghadap ke depan. Sama dengan Chris, boleh jadi bangsa. Oke. Nah, saya akan di sini, nanti itu ikut di belakang. Nanti kita lihat depan dan belakangnya harus dengan sadar dulu ya, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kita harus tahu. Itu agak ke depan. Belum diganti.
Iya bang. Ya itu nggak bang paham. Udah fix atau Jadi Bapak merasa. kalau aku baca sih Nah, nanti yang dilakukan di dalam meditasi berjalan ini adalah seperti ini. Dengarin dulu. Kita melangkah dengan sadar penuh. Kita tahu kita sedang berjalan, berjalan. Nah, Kamu nggak tahu perlu diberi apa enggak? kita boleh tambahkan Kurang tahu nih kalian kan. untuk membantu kita masuk, kalau ada salah ketok aja tuh Keluar. mungkin nggak usah kayak gitu. masuk, Dibaca. Duh, kamu ngobrolnya tuh nanti terakhir nanti masuk. nanti semuanya Boleh sampai kiri dulu atau kanan dulu sesuai dengan apa kenyamanan dari kita. besok atau minggu depan itu Ya. kamu semua tapi harus udah benar terus baru tanda tangan. Jadi terus harus semua surat Agak maju, agak maju. semua suratnya itu nanti jadi satu dokumen gitu ya. Oke, nanti Satu keputusan. kita akan dimulai satu bel. Sekarang kita berdiri dengan nyaman, Cepet kok gantinya. ya tenang, tangan boleh ke samping atau letakkan di ketua depan sidang kan sambil perut. bacain sambil Iya, itu nggak fix ya kita ganti masa bakti 2016 kamu harus nyesuaiin sama berarti untuk tahun ke depan ya maksudnya masa bakti tahun ini apa Nah, leadernya kita akan perlahan menumbuhkan energi sadar oh yang kita kemarin tuh kan 2016 ini praktik berikutnya jalan. 2019 oh sih Oke, sekarang kita kembali ke saat ini dan itu sekarang banyak salah ya sih diri soalnya kita kemarin itu kok hari juga mengundang kalau lonceng kamu juga baca itu aku baca terus itu 2017 aku baca sambil baca sambil benerin nah semuanya sebenarnya kamu nggak ada yang ngurangi hal yang lain ada yang kamu kurangi nggak ya udah soalnya kayak nggak penting tambahan di dalam. supaya makan break 2 aja itu loh yang apa yang kesediaannya apa yang mereka kan ada yang mau calon itu sebenarnya kesediaan atau enggak dua-duanya nggak usah kan juga pasti ya bukan itu waktu kampanye mau tak edit lagi lah untuk cerita baca sama-sama dikit nggak apa-apa oke kan orang-orang dewe
Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita hanya mencoba. Ya, ada rasanya. Oke, yang bagian lagu tahu? Lagi. Nah, karena tidak ada bahasa Indonesia lagi, ya kita nyanyi Freedom from the Heart. Bisa kan bahasa Inggris bisa di Surabaya nggak bisa. Masih baju Surabaya kali di Jakarta. Yang ini. I am a cloud, I am the blue sky, I am a bird singing out this dream. I am a flower, I am the sunshine, I am the earth, receiving mercy, and I am free when my heart is open. Yes, I am free when my mind is clear. Oh dear brothers, oh dear sisters, let's walk together mindfully. And I am free when my heart is open. Yes, I am free when my mind is clear. Oh dear brothers, oh dear sisters, let's walk together joyfully. Udah sering ya lagu ini? Hah? Udah sering? Lagi? Lagu yang lain? Lagi? Ini lagu pendidikan sejarah. Saya telah tiba, saya di rumah. Indonesia ya, Mbak Irsa. I have arrived, I am home, in the near and in the night. I have arrived, I am home,
Oh itu. Ini kita semua satu boleh. Oh langsung. Bunyinya seperti ini. Kita daun dari satu pohon. Kita daun dari satu pohon. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita daun dari satu pohon. Kita ombak dari satu laut. Kita ombak dari satu laut. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita ombak dari satu laut. Kita bintang dari satu langit. Kita bintang dari satu langit. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita bintang dari satu langit. Kita daun dari satu pohon. Kita ombak dari satu laut. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita bintang dari satu langit. Dia ada gerakannya. Jam 3 kurang 15. Satu pohon. Kita daun dari satu pohon. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita daun dari satu pohon. Kita ombak. Kita ombak dari satu laut. Kita ombak dari satu laut. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita ombak dari satu laut. Kita bintang dari satu langit. Kita bintang dari satu langit. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita bintang dari satu langit. Kita dari satu pohon. Kita ombak dari satu laut. Waktu tiba untuk hidup bersatu. Kita bintang dari satu langit. Kalau lagu-lagu kita dapat membuat ya,
gerakannya. Kenapa? Anak-anak itu kalau diajak bernyanyi, ya mereka lebih tertarik kalau ada gerakannya. Kita pun demikian. Kenapa? Kita bergerak, kita secara verbal, ya secara lisan ataupun ya gerakan itu akan membantu kita jauh lebih mengingatkan. Nah, ini lagu-lagu yang sangat menutrisi. Salah satunya Ku Suka Mawar, lagunya begini. Ku suka mawar dan bunga teroket, ku suka gunung dan bukit berlembab, ku suka bintang surya terbenam. Dubi 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 dubi. Ku suka mawar dan bunga terompet, ku suka gunung dan bukit berlembab, ku suka bintang surya terbenam. Dubi 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 dubi. Sekali lagi. Ku suka mawar dan bunga terompet, ku suka gunung dan bukit berlembab, ku suka bintang surya terbenam. Dubi 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 dubi. Nah, kalau bernyanyi itu sama anak-anak ya kan, ku suka mawar dan bunga terompet. Anak-anak tidak, kita harus lepas, kita harus menjadi anak-anak ya. Langsung harus tahu dari nadanya, kita tahu bahwa kita itu harus lepas ya. Anak-anak itu suka apalagi kita loncat-loncat bermain. Tadi coba lihat yang tua-tua, yang dewasa gimana tadi main, lepas ya, lepas kita tanpa sadar kita. Dan anak-anak merasa bahwa tidak ada gap di antara kita. Anak-anak itu takut dengan orang tua, apalagi dengan tatapan-tatapan singanya itu ya. Ya kalau lihat, saya lihat kadang yang dewasa lihat anak-anak baru lari aja udah ditatap. Nah, anak-anak langsung. Biasanya orang tua kalau lihat anaknya lari-lari di kelas sekolah minggu, dia hadir di situ, dia akan mengintervensi pertumbuhan anaknya. Mengapa? Karena anaknya udah lari, dia udah ini. Secara body language dia sudah mengintimidasi anaknya supaya tidak melakukan di batas kriteria yang dia kehendaki. Nah, jadi kalau kita orang tua tidak diperkenankan untuk hadir di dalam kelas, tunggu di luar. Ada kelas dalam kelas. Kenapa? Orang tua hadir di dalam kelas, dia mengintervensi, dia mengacaukan proses pembelajaran. Anak itu harus menjadi dia sebagaimana apa adanya, bukan dibentuk-bentuk oleh orang tuanya. Biasanya kan orang tuanya protektif nih. Nah, kecuali yang masih kecil, kelas kecil yang harus dijaga orang tuanya mau tidak mau. Ya, jadi karena sifatnya di BDC kan karena belum maksimal ya harus sesuaikan ya. Nah, jadi ini lagu yang menurut saya sangat menutrisi ya. Apalagi yang bernyanyi dengan sangat ceria. Bahasa Inggrisnya ada? Ada. Suka. I like the roses. Ini nih. I like the roses. I like the roses. I like the daffodils. I like the mountain. I like the rolling hills. I like the twinkling star when the sun goes down. Doobie 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 doo. I like the roses. I like the daffodils. I like the mountain. I like the rolling hills. I like the twinkling star when the sun goes down. Doobie 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 doobie. Biasanya anak-anak sedang doobie-doobie-nya itu. Nah, jadi kita harus tahu ketika kita bersama anak-anak. Jadi Bapak bisa nanti menyanyikan untuk Ibu nanti malam. Ya, kalau minta dibelikan bunga nyanyi ini aja Pak. Nanti ya. Tapi kalau tidak ada garansi kalau bonyok ya. Oke, ada lagi? Ya, sambil ini
Nah, ini ya terlalu ekstrim apa dinyanyikan ya. Sebenarnya anak-anak suka ini. Lagunya kayak gini. Pohon berjejer akan menjalar, cabang mekar dan lebar, siraman hujan, sinar mentari, jatuhkan buah ke hati, terbuka menjadi pohon berjejer akan menjalar, cabang mekar dan lebar, siraman hujan, sinar mentari, jatuhkan buah ke hati, terbuka menjadi pohon berjejer akan menjalar. Semakin cepat ada gerakannya dan anak-anak itu suka. Biasanya kalau kita di kelas, kalau anak-anak itu sudah ribut, kita ajak ini. Nah, anak-anak itu dikasih gerakan nanti barisan. Aduh Bante capek, udah Bante. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Mau belajar tapi berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Pohon berjejer akan menjalar. Aku tahu sih cuma. Sampai sesudah atau aksi hari kucing itu akar rasanya. Akar ya? Iya. Pohon berjejer akan menjalar. Ini ya. Cabang mekar dan lebar, siraman hujan balik, sinar mentari, jatuhkan buah ke hati, terbuka menjadi pohon berjejer akan menjalar. Harus hafal, kalau hafal nggak bisa. Anak-anak pasti suka. Silakan duduk anak-anak. Jadi tahu ya nanti kelas sekolah minggu nanti PDC apa budayana dua-duanya ya kalau mau melakukan yang pasti bisa. Jadi ya Inggris juga saya lebih senangnya Inggris. Ya. Nih, standing like a tree with my root down, my breast is wide and open. Come down the rain, come down the sun, come down the fruit to a heart that is open to be standing like a tree with my root down. Nah itu harus ya, anak-anak pasti suka. Orang tua pun sudah suka, tapi dia malu-malu. Ya, ada lagi lagunya biar nanti pembina sekolah minggu di sini dibuka, terlalu rendah. Ini boleh, ya ini ya, bonus. Ya. Track bonus. Ya. Ini diciptakan sama Nera kebangsaan Prancis pas dia di Thailand. Ya. Lagunya seperti ini. Come and sit by my side if you love me. Close your eyes, drink something together. Breathing in, breathing out, smiling and calm. And you feel that the life is so true. Come and sit by my side if you fire. Close your eyes, put your hand on your heart. Breathing in, breathing out, smiling and calm. And you feel that
Ya lagu-lagu nanti ada MV-nya karena saya tidak nanti kalau saya jadi konser kalau saya nyanyi terus ya. Nah jadi saya buka sebelum kita tutup ada yang mau bertanya nggak yang tadi yang sudah kita pelajari, jadi tidak ada yang ragu atau ini karena saya 5.30 akan jalan ke airport. 5.30 ya saya jalan. Hah? Oh teh boleh? Ya saya lupa. Nah ya sekarang kita minum teh ya. Dibagi teh. Nanti biayanya ditagih aja setelah ya kas sekolah minggu habis. Ayo sombong. Sombong. Sambil menunggu ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada? Ya. Ya, itu kan saya katakan tadi bahwa latihan ini tadi pertanyaannya kedengaran nggak? Nggak. Kan ditanya bahwa tadi kalau seandainya di kehidupan sehari-hari maka sekeping biskuit tadi lama itu ya nggak bisa kerja. Ya memang benar kalau lama ya nggak bisa kerja. Nah, kita harus tahu bagaimana untuk menyiasati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti makan, ya kita sebenarnya makan butuh berapa lama sih? Kalau biasa 10 menit selesai kan? Nah, kalau kita makan 30 menit mengganggu nggak kehidupan kita? 20 menit deh, nggak usah lama, 20 menit aja. Nggak mengganggu kan? Nah, anggarkan waktu itu 20 menit saja untuk makan. Nah, ya, 20 menit aja. Ya, nah pas kerja aja rasanya istirahat aja sejam ya. Nah kalau kita makan bersama yang lain, ya kita makan dengan ya sedemikian rupa, ya tidak harus ya seperti kondisinya ketika di wihara, tapi makan dengan sadar dan tahu. Ya kadang kita mengunyah, ya kita sambil makan bersama. Nah kalau di rumah pas makan malam bersama, anggarkan aja gak usah lama, 10 menit aja, gak lama 10 menit. Duduk. Nah 10 menit kita bikin ini apa kalau kita di wihara 20 menit. Jadi makan 20 menit, hening. Udah ambil semuanya, hening, tidak ada yang boleh bicara. Nah, setelah 20 menit terserah mau berbicara apapun. Hanya 20 menit. Di dalam kehidupan kita tidak lama. Nah, ketika kita sudah terbiasa, ya kita tidak akan seperti orang yang harus 20 menit, 30 menit tidak. 10 menit pun kita dapat melakukannya. Kenapa? Karena latihan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika bersama anak-anak, ya lagi nyuapin, nah ajarin misalnya, ya dikunyah dulu, nah saat itu, nah ajarin dia lama-lama. Nah kita harus memimpin anak-anak. Nah saya sering kalau sama anak-anak kecil, anak aku banyak. Kita kan pelan-pelan, yuk. Yang kita harus sama dia juga, makan, dia juga makan. Nah, kita punya, dia punya juga, diajarin. Kita harus melakukan, ya. Jangan hanya minta mereka, tetapi kita tidak melakukan. Nah, seperti yang adik-adik kecil tadi, ya, kalau kita makan, dia kan makan. Nah, kita bilang, oke, makan sambil bermain. Kita makan sama anak-anak, makan. Kita punya, nah kita hitung, ayo hitung. Nah dia akan terbiasa makan. Kita kan seringnya harus makan cepat ya, baru dianggap benar ya. Kalau lama tidak baik. Tapi di sini kita harus tahu bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini ada yang keliru dan harus diperbaiki. Salah satunya cara makan kita. Ya, cara makannya ya mau makan aja boleh ya. Bagian vegetarian ya apa, tapi kalau baik misalnya jadi campur atau yang pas hari puasa kenapa tidak ya bersama-sama satu rumah ya vegetarian dan makan berkesadaran ya, kalau nggak bisa setiap hari ya lalu nanti bulan kedua pelan-pelan dan pelan dan itu yang kita lakukan. Saya sering bersama anak-anak yang seperti itu.